Kita tidak boleh abu-abu bersama kaum muslimin atau bersama mereka. Titik. Tidak ada surga dan tiada surga, kemudian neraka. Antara neraka dan surga, pilih dalam satu. Untuk itu, dalam waktu yang terbatas ini, marilah apa yang kita mampu untuk perbuat, maka perbuatlah. Sekali lagi, paling tidak kita sadar apa yang kita belanjakan kepada yang berafiliasi dengan mereka itu membunuh saudara kita, dan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وإذ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, selalu membimbing kita dengan hidayahnya, sehingga sisa dari perjalanan hidup kita menuju dalam husnul khatimah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang persaudaraan. Persaudaraan dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persaudaraan karena nasab, an-nasabiyah. Ayah, ibu, kakek, nenek ke atas, atau anak, cucu, kemudian sampai ke bawah. Namanya adalah persaudaraan dalam nasabiyah. Yang kedua, itu yang pertama itu Allah membicarakan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kecaman api neraka jahanam. Karena anakmu di dunia, anakmu di akhirat. Anakmu surgamu atau anakmu nerakamu. Na'udzubillah min dzalik. Anakmu syafaatmu, anakmu mudaratmu. Itu persaudaraan dalam nasabiyah. Yang kedua, Al-Quran berbicara persaudaraan karena musaharah, pernikahan. Kita dengan menantu kita tidak akan batal sampai hari kiamat. Dia adalah anak kita, tapi bedanya dia tidak dapat warisan dari kita.
tapi dalam musyawarah dia mendapatkan hak juga. Tapi yang ketiga ialah persaudaraan dalam kalimat la ilaha illallah. Al-Quran mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Inilah ukhuwah Islamiyah yang ditanamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya syariah. Para mufassir mengatakan lebih dari 1500 ayat di Mekah berbicara tentang i'tiqad, berbicara tentang tauhid. Tidak ada satupun ayat yang berkenaan dengan zakat, solat, puasa, haji, zikir dan lain-lainnya, tidak ada. Setelah Rasul menanamkan i'tiqad, aqidah, at-tauhid, kemudian 13 tahun pindah ke Madinah, belum terjadi pula ayat-ayat syariah itu turun yang banyaknya 250 ayat dengan pengulangan 750 ayat. Itu belum terjadi, tapi Allah memerintahkan Nabi untuk apa? Ukhuwah Islamiyah antara bainal muhajirin wal ansar, sehingga turun ayat Al-Quran mengatakan mereka memberikan apa yang mereka perlukan karena mereka sangat perhatian terhadap al-muhajirin. Kita ketahui ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, belum ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang syariat tadi. Ayuhan nas absus salam wa awsilul arham wa it'amut ta'am wa atyabul kalam wa qumu bil laili wan nasu niyam wa tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan di kota Madinah, ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, saling menegur satu dengan yang lain. Jangan merasa lebih dari yang lainnya. Kalian sama, awalnya sperma, akhirnya bangkai. Kalian sama, keluar dengan najis, masuk jadi najis. Kalian sama di hadapan Allah, ka'asnanil musud illa bitaqullah. Semuanya sama kecuali bertakwa kepada Allah, dan kita tidak tahu di antara kita siapa yang bertakwa, yang paling bertakwa. Oleh karena itu, absus salam wa ausilul arham, sambung silaturahim. Karena di dalam Al-Quran paling banyak Allah melaknat orang yang memutuskan tali silaturahim. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, iyyakum wa qati'ar rahim fa inni wajadtu fil Quran mal'una. Hati-hati kalian bersama orang yang memutuskan silaturahim, karena orang yang memutuskan silaturahim ku dapatkan dalam Al-Quran mereka telah terkutuk. Na'udzubillah, ulaika lahumul la'nah. Mereka lah orang-orang yang terkutuk. Na'udzubillah. Yang ketiga, it'amut ta'am, berikanlah makanan, jadilah dermawan, karena hidup ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, atyabul kalam, berbicaralah lemah lembut, jangan menyakiti orang. Dan yang kelima, baru wa qumu bil lail wan nasu niyam, belum ada apa-apa, masih salat malam. Nabi sampai buka solat malamnya, sedang manusia dalam keadaan tidur. 4 hablum minan nas, dan 1 hanya hablum minallah. Kembali ke tema kita. Kita dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Siapapun yang masih menghadap kiblat, siapapun yang masih membayar zakat, apapun etnisnya, apapun,
warna kulitnya dia dikatakan oleh Al-Quran, fa ikhwanukum fid din, dia adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah tidak mengatakan innamal mu'minuna ashab. Sungguh mukmin dengan mukmin adalah saudara. Allah tidak mengatakan kawan, tapi saudara, seperti ibunya satu. Subhanallah, seperti satu ibu. Bahkan Nabi mengatakan al-mu'min kal bunyan ba'duhum yashuddu ba'duhum ba'd. Seorang mukmin dengan yang lainnya bagaikan bangunan. Bangunan tak akan berdiri tanpa satu dengan yang lainnya saling menopang. Bahkan al-muslim man salimal muslimin min lisanih wa irdihi wa malih. Seorang muslim adalah yang mampu untuk menjaga muslim yang lain. Dengan apa? Menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, menjaga dirinya. Subhanallah. Oleh karena itu, persaudaraan mukmin yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah ini sampai ditanya di alam barzah. Di alam barzah, malaikat mungkar wa nakir tidak akan menanyakan siapa ayahmu, siapa ibumu, tidak. Tapi yang ditanya man ikhwanuka, siapa saudara. Hadirin, setiap hari kita melihat pembunuhan, kebiadaban. Anak-anak kecil lebih dari 6.000 atau 7.000 yang telah tak berdosa terkena kebiadaban musuh Allah. Disinilah kita akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya di barzah man ikhwanuka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak peduli dengan keadaan saudaranya yang muslim, maka dia telah keluar dari golongan kami. Bahkan dalam satu hadis yang sangat luar biasa, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang memiliki rezeki pada malam hari itu, dan rezeki itu dia telah makan dan ada sisanya, dan dia tahu tetangganya dalam keadaan lapar, dan dia mendengar rintihan kelaparan anak-anak tetangganya, dan dia tidak memberikan sisa makanan itu, Nabi mengatakan fa in asbaha faqad irtadda min dini. Kalau dia besok siuman, dia telah murtad dari agamaku. Astagfirullahaladzim. Hamba-hamba Allah, Allah ingin menunjukkan mukjizat Al-Quran apa yang terjadi di Palestina. Bangsa Yahudi 22 sifatnya kekal sampai sekarang dalam Al-Quran. Yuharriful kalima an mawadhi'i. Mereka memutarbalikkan berita, itu biasa. Karena Taurat pun sudah dihancurkan oleh mereka. Jadi sudah biasa. Yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haq. Kalau para nabinya mereka bunuh, apalagi anak-anak kecil. Nabinya, dalam satu riwayat lebih dari 3.000 nabi yang dibunuh oleh kaum Yahudi. Yang tercantum dalam Quran, Zakaria, Yahya yang dibunuh oleh mereka. Mereka serakah ahrasan nas, manusia yang paling tamak di muka bumi, manusia yang tidak berakhlak di muka bumi, manusia yang sangat berbohong di muka bumi. Ini Quran. Untuk itu kita belajar di Al-Quran. Jadi tidak heran lagi kalau mereka berbuat seperti itu. Mereka berjanji dengan nabinya, mereka tipu nabinya, apalagi perjanjian dengan PBB. Nah, oleh karena itu saya ingatkan untuk diri saya dan kita semuanya adalah kita di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kalau kita mampu untuk kita berperang, kita bersama berperang, tapi tak mungkin. Yang kedua, mari kita jangan membantu sesuatu yang mereka membantu untuk membunuh rakyat Palestina. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan permainan, ini hak.
Di saat 1 sen pun yang kita sumbangkan kepada yang berafiliasi dengan mereka, maka kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebarkan kebiadaban mereka, sebarkan ketidakmanusiaan mereka. Bukan kaum muslimin saja yang sudah berdemo di muka bumi ini, dari Amerika, Spanyol, Eropa, London, Jerman, semuanya karena kemanusiaan. Dan kalau kita bertanggung tangan, Allahu Akbar, kita akan berhadapan kepada Allah dan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, sebarkan kebiadaban mereka. Yang keempat, tunjukkan ketidaksenangan kita. Dan yang kelima, paling yang terakhir adalah kita berdoa. Berdoa untuk mereka. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Dari perjalanan Anbiya Allah, dari Ishak ke Yakub. Yakub adalah Abul Bani Israel. Bani Israel ada 12 kafilah. Yakub saja sudah ada benih-benih membohongi ayahnya dalam membunuh Yusuf. Waktu dari Yakub kemudian ke Yusuf, di Yusuf alaihissalam mereka menentang. Di Musa dibicarakan beberapa surah dalam Al-Quran tentang perjalanan mereka, sehingga Allah melaknat mereka. Allah haramkan untuk masuk Masjidil Haram, dan 40 tahun Allah sasarkan di dalam padang pasir. Bangsa yang dimuliakan Allah, tapi bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa yang dimanjakan Allah, bangsa yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena mereka berpegang dengan Taurat. Yuhariful kalima an mawadhi'i. Sudah diobok-obok itu Taurat dengan mereka, tergantung dengan syahwat dan nafsu mereka. Kita berpegang pada Al-Quran yang kebenarannya 1000%. Oleh karena itu, kita tidak boleh abu-abu bersama kaum muslimin atau bersama mereka. Titik. Tidak ada surga dan tiada surga, kemudian neraka. Antara neraka dan surga, pilih dalam satu. Untuk itu, dan waktu yang terbatas ini, marilah apa yang kita mampu untuk perbuat, maka perbuatlah. Sekali lagi, paling tidak kita sadar apa yang kita belanjakan kepada yang berafiliasi dengan mereka itu membunuh saudara kita, dan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita. Kalau seandainya derita itu sama dengan kita, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allah berikan bumi pertiwi ini insyaallah dengan aman dan makmur insyaallah. Mudah-mudahan apa yang akan terjadi dengan kebaikan, terjadi dengan persaudaraan, terjadi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga pada satu saat kita menuju dalam husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan wa nuran wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika wa khairi khalqika Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. اللهم انصر مجاهدينا في غزة، اللهم انصر مجاهدينا في لبنان، اللهم انصر مجاهدينا في سوريا، اللهم انصر مجاهدينا في كل أنحاء العالم. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وآل محمد وأصحاب محمد والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.